Shalom adik-adik semuanya. Berikut adalah panduan beribadah online. Yang pertama, persiapkan diri kalian dan berpakaianlah dengan rapi dan sopan. Yang kedua, yuk kita siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, duduk dengan tertib saat mengikuti ibadah online. Jangan jalan-jalan ya. Yang keempat, ikut bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Yang kelima, bagi yang sudah bisa menulis, persiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Kak Tere. Kali ini kita tetap masih dalam ibadah online. Nah adik-adik, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita pada ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh. Amin. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sama-sama kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita mendengarkan hukum Taurat Allah. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita minta kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita mau bersaat teduh sejenak.
kita berdoa buat pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat istimewa kita pada minggu ini adalah Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Ayat istimewa kita minggu ini adalah Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Adik-adik, bersama Tuhan kita pasti bisa. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Big or small? Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah yeah yeah. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ayo semua yang di rumah pakai gerakan ya. Kita nyanyi bersama-sama. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Semuanya jempol ke depan. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah yeah yeah. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah yeah yeah. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa, yeay. Bersama Tuhan aku bisa. Mari kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana yang diikrarkan di seluruh dunia. Mari kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Apa kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga sehat-sehat ya, sama seperti kakak juga dalam kondisi sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan sudah pimpin kami dalam memuji-muji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus menyucikan hati dan pikiran kami. Kiranya Allah Roh Kudus menaungi hati dan pikiran kami di dalam pendengaran akan firman-Mu. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi boleh menjadi pelaku firman-Mu. Berkati kakak sekolah minggu yang akan bercerita pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema firman Tuhan hari ini, hidupku menjadi teladan, terambil dari Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Kita akan baca secara bersama-sama, kakak membaca dan adik-adik membacanya secara bersuara di rumah masing-masing. Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Adik, firman Tuhan pagi hari ini menghendaki kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Adik-adik, tahukah kalian apa rasanya garam? Ya, betul sekali. Garam rasanya asin. Kalau makanan tidak ada garam, maka menjadi hambar.
tidak ada rasanya. Tapi ketika makanan itu diberi garam, ya rasanya menjadi enak. Fungsi garam yang pertama yaitu garam memberikan rasa. Seperti yang kakak bilang tadi, kalau makanan dikasih garam, tentu makanan itu menjadi enak. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kehidupan kita harus mampu memberikan rasa. Artinya, kehadiran kita harus bisa membuat orang lain menjadi senang, menjadi sukacita. Juga kehadiran kita bisa memberikan damai kepada orang lain. Sehingga ketika kita tidak ada, orang lain akan bilang, wah, kemana ya dia ya? Sepi rasanya kalau tidak ada dia. Kalau ada dia, selalu ada sukacita, selalu ada kegembiraan, karena dia orangnya ceria. Kalau ada dia, pasti kita semuanya damai, karena dia selalu mengajarkan kedamaian. Nah, adik-adik, dapatkah kita menjadi harapan yang seperti itu tadi, yang diharapkan oleh teman-teman kita? Kehadiran kita dapat memberi rasa kepada teman-teman kita. Atau jangan sebaliknya, kehadiran kita memberikan aura-aura negatif seperti kebencian, kemarahan, iri hati, atau perbuatan-perbuatan negatif lainnya, ya. Jadikanlah kehadiran kita itu memberikan rasa positif buat teman-teman kita, ya adik-adik. Nah, adik-adik, dulu sebelum ada kulkas atau freezer, orang mengawetkan daging atau ikan itu dengan memakai garam, sehingga daging dan ikan yang sudah dilumuri garam itu menjadi lebih tahan lama dan terhindar dari kebusukan. Nah, firman Tuhan juga mengingatkan kita untuk menjadi seperti garam. Kita dapat menolong orang-orang di sekitar kita untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan-perbuatan busuk. Misalnya apa? Kita harus bisa menyatakan atau berkata benar, melakukan perbuatan-perbuatan benar yang sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan standar kita, tapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga orang-orang di sekitar kita, baik itu keluarga kita, mama, papa, kakak, abang, maupun juga teman-teman kita di sekolah minggu, teman-teman di sekolah, teman-teman di sekitar rumah, boleh melihat kebenaran-kebenaran yang sudah adik-adik lakukan, sehingga mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Fungsi garam selanjutnya adalah garam itu dapat menjadi obat. Jadi garam itu dapat juga kita pakai untuk menjadi obat antiseptik. Misalnya kalau kita sakit gigi, garam itu ditaruh di air, lalu kita kumur-kumur, maka gigi kita bisa lebih mendingan sakitnya. Jadi agak berkurang sakitnya. Nah, jadi garam itu bisa juga dipakai untuk mengobati luka. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita. Kita juga harus menjadi garam yang bisa mengobati teman-teman kita yang sedang berduka cita, kita hibur, atau teman-teman kita yang sedang terluka hatinya, kita tanya, kita hibur dia, kita buat dia menjadi kembali bisa tersenyum, bisa sukacita. Nah, atau mungkin ada teman-teman kita juga yang sakit, yang kita besuk, kita doakan. Nah, sehingga ketika kita besuk, dia menjadi sukacita, penyakitnya menjadi lebih ringan, menjadi sembuh karena doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Itulah fungsi garam yang membuat kawan-kawanmu menjadi terobati
dari sakitnya atau dari duka citanya. Selain menjadi garam, Tuhan juga mengingatkan kita untuk menjadi terang dunia. Di ayat yang ke-15 dikatakan, tidak mungkin orang menyalakan lilin di bawah gantang, karena lilin tidak akan terlihat apabila lilin itu dinyalakan di bawah gantang, atau cahayanya tidak akan keluar. Maka lama-kelamaan lilin itu akan mati. Nah, tetapi Tuhan berpesan bahwa lilin itu dinyalakan di atas kaki Dian, sehingga terangnya kelihatan dan dapat menerangi sekelilingnya. Jadi adik-adik, kita juga ditugaskan menjadi terang. Kamu pernah lihat lilin yang disanggah di kaki Dian atau ada tempat lilinnya? Nah, lilin itu tentu letaknya jadi tinggi ya. Nah, jadi terang itu harus bisa menerangi sekelilingnya. Atau dengan kata lain, kita sebagai anak-anak terang harus menjadi yang terdepan, harus menjadi teladan, harus menjadi contoh bagi teman-teman kita yang lainnya. Supaya akhir dari semua yang kita lakukan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi, kalau kita berkata yang baik, melakukan perbuatan yang baik, itu bukan supaya kita yang mendapat pujian, tetapi itu semuanya untuk mempermuliakan nama Allah. Jadi, Allah lah yang ditinggikan, kita ada di belakangnya. Untuk melakukan semuanya itu memang tidak mudah. Untuk menjadi garam yang selalu memberi rasa, dan untuk menjadi terang yang semakin menerangi sekelilingnya, itu tidaklah mudah. Tetapi bagaimana kita dapat menjadi garam dan terang dunia? Kiat-kiatnya adalah, yang pertama, adik-adik harus tahu bahwa kita mampu menjadi garam dan terang dunia karena kita yang pertama sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau mengandalkan kekuatan kita, tidak ada satu orang manusia pun yang mampu menjadi garam dan terang dunia. Tetapi karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus, semua dosa-dosa dan pelanggaran kita sudah dihapuskan, disucikan oleh Tuhan Yesus, maka kita menjadi layak, maka kita diperlengkapi oleh Allah untuk menjadi garam dan terang dunia. Yang kedua, kita mampu menjadi garam dan terang dunia apabila kita selalu melekat kepada Yesus yang adalah sumber terang itu. Jadi, kita harus rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, kita menjalin hubungan yang baik dengan Allah setiap hari. Dan yang terakhir, kita akan mampu menjadi garam dan terang dunia apabila kita menjadi anak-anak yang berani menyatakan kebenaran, berani melakukan kebenaran. Jadi, kita tidak boleh takut untuk mengatakan yang benar. Kita tidak boleh takut untuk melakukan yang benar. Tetapi sebaliknya, takutlah untuk mengatakan hal yang tidak benar. Dan takutlah untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Terima kasih. Biarlah kiranya firman Tuhan hari ini menjadi rema buat kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan menugaskan kepada kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Kami tahu Tuhan, tugas ini tidaklah mudah bagi kami anak-anak sekolah minggu yang masih kecil. Tapi kami percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus tidak membiarkan kami seorang diri. Tuhan Yesus juga sudah memberikan kepada kami kelayakan melalui pengampunan yang Tuhan berikan di kayu salib-Mu.
Dan Tuhan juga selalu memberikan pertolongan kepada kami melalui curahan Roh-Mu yang kudus, agar kami selalu dituntun untuk kami boleh memberikan rasa sukacita, damai kepada teman-teman di sekeliling kami, dan untuk kami juga boleh menerangi kegelapan dunia ini, untuk kami boleh melakukan hal-hal kebenaran sehingga kami boleh menjadi teladan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Biarlah seluruh adik-adik sekolah minggu kami yang masih kecil-kecil boleh diberkati oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia di sekitarnya, di rumahnya, di sekolahnya. Terima kasih Bapa. Berkati Inang Pendeta kami, Amang dan Inang Parhado kami, seluruh kakak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu kami, dan semua orang tua sekolah minggu kami. Biar kami selalu Tuhan merasakan kekuatan dan pemeliharaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan persembahan. Kita bernyanyi pujian ini bersama-sama. Yesus kekasih jiwaku, sayang-sayang, aku disayang Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, aku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang-sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, aku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang-sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Mari haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa kedua Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.